Baik mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion dan saatnya Anda untuk memberikan opini. Saudara-saudara mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mengajukan gugatan terkait perampasan aset berupa uang 9.800 euro sekitar 2 juta dolar Singapura dan lebih dari 900.000 dolar Amerika. Selain itu disita aneka perhiasan, beberapa properti dan 2 mobil oleh KPK. Sebelumnya setelah divonis penjara 14 tahun serta denda 500 juta, Rafael Alun dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 10 miliar atau seluruh asetnya akan dilelang untuk negara. Apa komentar Anda mitra bisnis melihat adanya perlawanan terhadap vonis sita dan lelang aset-aset Rafael Alun ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya. Ini tentang penegakan hukum kasus korupsi dan kita sudah tahu bersama bahwa kelemahan dari penegakan hukum kasus korupsi di negara kita karena hukumannya itu lemah atau dia itu hukumannya hanya sebentar di penjara, bahkan dendanya pun hanya sedikit, tidak sesuai dengan jumlah seluruh yang dikorupsi. Uangnya itu uang biasanya uang kas negara ya, atau uang salah satunya uang kita bayar pajak. Lalu dia tidak membuat efek jerah akibatnya. Sebaiknya hal yang seperti ini langsung aja kita tangani dengan misalnya kemungkinan hukuman mati dan juga dimiskinkan, dan harus ada pembuktian terbaliknya. Kalau tidak seperti itu, tidak menimbulkan efek jerah yang pertama. Yang kedua, koruptor lain tidak akan takut. Mereka akan banyak yang justru jadi pelaku baru karena tidak ada rasa takut sama sekali dan tidak bisa menimbulkan efek jerah. Sedangkan uang kas negara kalau tidak disita semuanya, yang dikorupsi mereka itu uang kas rakyat, salah satunya bayar pajak, ya sama aja mereka masih diuntungkan sekeluarganya, bahkan di penjara sebentar lalu lepas dari penjara masih kaya raya, keluarganya pun menikmatinya, kan kebanyakan seperti itu. Sedangkan negara kita ini negara hukum loh, di Undang-Undang Dasar 45 pasal 3. Jadi bukan negara koruptor karena yang menang koruptor gitu ya, kemungkinan seperti itu, dan merugikan rakyat banyak. Apalagi akibat koruptor yang banyak dan jumlahnya banyak besar ini, lalu apa? Misalnya BBM bisa dinaikkan, akhirnya yang terdampak rakyat luas, sembako pada naik, barang dan jasa naik, biaya ini tuh pada naik. PPN dinaikkan atau pajak-pajak lain dinaikkan, PPN mau naik loh jadi 12% loh, itu nanti kena pada barang dan jasa. Akibatnya apa? Konsumen yang nanggung, mulai dari sembako, barang ini, barang itu, yang menanggung rakyat banyak. Lalu apalagi keadaan ekonomi akan menjadi sulit, masalah akan terjadi, tidak berhenti-berhenti, deflasi kemungkinan akan berlanjut, akibatnya pasar sepi, akibatnya pengangguran bertambah lagi. Dan kalau kita mengandalkan daripada usaha-usaha pemerintah 100%, ini tidak akan kemungkinan cukup untuk mengawasi pengangguran yang ada, karena memang ini harus kerjasama semua elemen masyarakat, tapi memang lebih utama pemerintah ya, karena mereka kan yang memegang kekuasaan. Dan ini juga kalau perlu kita itu harus tahu bahwa perbuatan yang melanggar undang-undang itu sebetulnya tidak boleh dilakukan, apalagi menjabat sebagai aparat negara atau pejabat negara. Kalau yang sudah seperti itu atau menyalahgunakan kekuasaan wewenang, sebaiknya mundur aja deh atau dipecat. Coba kalau terus menjabat, apalagi tidak mampu bekerja, tidak becus, maka uang kita untuk menggaji mereka, uang bayar pajak kita untuk gaji mereka, bahkan menteri kan gajinya sampai berapa? 50,4 juta misalnya per bulan, tapi kan tunjangannya sampai 900-an juta lebih per bulan, sehingga per tahun 11,6 miliar rupiah. Jadi ini kan uang kita banyak yang dipakai buat mereka. Kalau kerjanya saya tidak jujur, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, atau tidak becus bekerja, ya mendingan diganti saja, dipecat kalau tidak mengundurkan diri. Dengan yang benar-benar jujur, kredibel, amanah, dan bisa dipercaya, dan bisa bekerja gitu ya. Jadi rakyat itu mendapatkan manfaat yang positif ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu pemimpin kita baik di eksekutif maupun legislatif yudikatif itu saya melihat sekian puluh tahun ini belum muncul satu pemimpin yang seperti pemimpin China berapa puluh tahun yang lalu itu, kalau nggak salah PM mereka itu namanya Chu Rongji.
bahwa suruh pejabat sediakan 100 buah peti mati, satu untuk saya, tapi sebelum saya dihukum mati kalau saya korupsi, maka 99 pejabat itu saya penjarakan dan saya hukum mati dulu. Jadi menurut saya harus muncul pemimpin karena 2-30 tahun yang lalu waktu PM-nya itu masih hidup, itu China lagi mau menuju ke perkembangan ekonomi yang setiap tahun 8-10%, harusnya Indonesia sudah waktunya itu pun sudah agak telat, tapi nggak apa-apa, tapi harus ada pemimpin yang seperti itu menjadi contoh agar seluruh pejabat-pejabat ketiga kelembagaan dan kementerian dan lain-lainnya itu takut dan mengikuti. Karena mereka juga mengatakan bahwa mencari pejabat itu gampang, tetapi menjadi pejabat yang bersih itu serba susah sekali. Pejabat memang sudah dibiayai oleh negara, tetapi mereka itu karena ada kekuasaan sehingga tidak bisa lagi kerja secara jujur dan kerja ikuti moralnya. Itu sudah tidak bisa memperkaya diri, memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Kalau menurut saya, keluarganya mengajukan seperti itu, malah harusnya negara, karena ini pejabat kan harusnya dia punya hukumannya itu kan ekstra dibandingkan sama sipil biasa. Jadi menurut saya malah harus ditambah lagi, bukan ajukan banding atau apa. Tadi Pak Andi sudah sampaikan juga bahwa Indonesia itu nanti sudah dihukum berapa lama, dibanding-banding dikurangi, lalu ke sana ke kiri ke kanan lagi potong-potong, kekurangan ini akhirnya berapa tahun saja sudah itu. Sangat lemah dan sangat singkat sekali hukumannya. Akhirnya menjadi contoh bagi anak muda pejabat-pejabat baru untuk berbondong-bondong masuk ke pemerintahan, masuk ke DPR. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk melayani rakyat, bukan untuk bangsa yang semakin baik dan semakin makmur melayani rakyat, tetapi adalah untuk korupsi atau memperkaya diri sendiri. Yang begini semua harus dibabat habis. Ya kan, semua kan harus dibabat habis. Indonesia negara hukum, tapi hukumnya paling lemah. Hukum hanya berani kepada yang kecil-kecil yang tidak berdaya. Namun yang berdaya dan punya kekuasaan dan punya kroni-kroninya itu sulit untuk disentuh. Pejabat harus, pemimpin menjadi teladan. Pejabat juga menjadi teladan karena mereka adalah ayah bundanya. Warga sipil adalah seluruh rakyat Indonesia punya teladan. Seluruh rakyat Indonesia punya contoh dan teladan dan ayah bunda. Demikian, terima kasih. Pemimpin itu harus jujur, cerdas, dan berani. Ini yang langka di Indonesia. Dia jujur, dia cerdas, tapi keberaniannya kurang. Salah satu contoh Pak Mahfud MD. Apa mungkin karena bukan presiden, bukan pejabat tinggi, sehingga kurang keberaniannya. Tapi itu kritik saya. Jadi itu jujur yang pertama, yang kedua cerdas, yang ketiga berani. Belum saya lanjut. Pengantar diskusi ini disebutkan bahwa Rafael Alun ini sempat divonis 14 tahun penjara plus denda 500 juta. Nah, vonis itu dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung atau PK mungkin. Sebab hubungannya kalau masih pengadilan negeri berarti dia bisa banding, bisa kasasi. Inilah sistem hukum kita. Makanya itu eksekutif dan legislatif, kalau betul mereka mau memperbaiki negeri ini, terutama di bidang hukum, itu harus dievaluasi itu sistem hukum kita itu. Lambat sekali. Kalau ada kasus hukum itu sudah divonis pengadilan negeri, tiba-tiba banding. Semua pengadilan tinggi oke, sampai Mahkamah Agung dianulir, bahkan rusak. Ini harus diperbaiki sistem hukum ini. Begitu juga kalau sudah dari mulai tuntutan pengadilan sampai vonis, lama sekali. Ini harus dipercepat, nggak bisa. Katanya mau, Pak Jokowi kan berkali-kali bilang harus cepat. Negara yang cepat itulah yang maju, yang lambat yang tertinggal. Jadi mana sekarang progresivitasnya ini dalam hal penegakan hukum? Itu aja, terima kasih. Yang membuat undang-undang ya balik lagi ya, partai politik ya yang mengajukan calon legislatif, yang mengajukan calon presiden, yang mengajukan calon pemimpin, dan yang membuat undang-undang adalah DPR. DPR adalah produk dari partai politik, itu ya kan. Terus
yang lalu kan undang-undang perampasan aset itu kan kompakkan semua partai politik tidak mau mengesahkan termasuk uang kartel. Sekarang Pak Prabowo kan udah memerintahkan. Sebenarnya kuncinya adalah satu. Kenapa? Karena Pak Prabowo ngomongnya gini, ada statement itu ya. Saya minta jangan menyalahgunakan APBN. Saya tidak peduli dengan yang lalu, maksudnya dikat gitu ya. Tapi mulai saat ini tidak ada lagi penyelewengan. Menurut saya sebenarnya ini boleh dicoba. Jadi supaya disahkan. Karena kalau enggak repot. Ini aja kalau disahkan ya, belum tentu juga nanti hakimnya tidak main-main. Iya kan? Kalau undang-undangnya ada terus hakimnya tidak mau melakukan, bisa apa kita? Kecuali kalau hal itu viral, kan gitu. Nah, kita ini memang repot gitu ya. Bukan hanya undang-undang saja, undang-undang sudah, tapi kalau orangnya juga masih bobrok, kita juga repot gitu ya. Nah, ini yang repot tuh seperti ini. Kenapa? Karena ya Contohnya gini, kenapa Sri Mulyani orang banyak yang protes, padahal kalau pengusaha itu ngerti. Kenapa Sri Mulyani dikasih tiga asisten ya, diberi 3 wakil ya. Karena yang sebenarnya Bu Sri Mulyani itu tidak sanggup dan tidak mampu untuk nelisik anak buahnya. Sebenarnya yang lapor kalau pajak itu nggak benar itu banyak, tapi orang-orang semua ngomong percuma, cuman gitu doang. Kenapa? Karena Bu Sri Mulyani nggak sanggup untuk nanggapi itu semua. Makanya saya berharap dengan ada tiga wakil itu, termasuk juga si Abimayu kalau nggak salah. Abimayu itu bergandengan dengan Bu Sri Mulyani, terus Bu Sri Mulyani lari ke luar negeri, kerja di World Bank. Itu ya. Waktu itu ya, itu sebenarnya kan juga karena pajak. Karena pajak terus malah Bu Sri Mulyaninya yang digencet. Lah hal seperti ini loh, itu saya tahu peristiwa itu, kebetulan temannya Bu Sri Mulyani. Dan itu tuh sampai nangis-nangis, Bu Sri Mulyani itu sampai nggak pulang loh nangisnya itu di rumah temannya tinggalnya. Lah hal-hal seperti ini sebenarnya ya. Jadi gini, koruptor itu jahat banget. Jadi bukan jahatnya itu cuman sekedar uang negara dikorupsi selesai. Tapi jahatnya mereka itu nggak segan-segan. Nah, oke. Masih ingat nggak peristiwa Hambalang? Saksinya itu kan meninggal semua. Waktu itu tuh siapa perempuan itu, Angelina Sondak, itu kan sampai ketakutan. Dan sampai sekarang dia speak up-nya kan setengah-setengah. Berani nggak beneran speak up? Nggak berani. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena teman-temannya udah meninggal semua itu. Lah hal-hal seperti ini sebenarnya pengacara yang dimasukkan penjara ketangkap nyuap itu loh, orang Sumatera itu siapa sih itu namanya, anaknya selebritis juga kayak gitu. Lah itu dia udah speak up kan, kalau sebenarnya bagaimana caranya mereka itu, banyak hal udah. Jadi sebenarnya kalau ngomong kejahatan di Indonesia ini, kejahatan tuh sungguh hebat banget. Cuman kita aja yang menafikan itu, atau kita kurang update gitu ya, kurang mengetahui apa hal-hal yang sebenarnya kayak gitu. Lah sekarang balik lagi, kita balik ke topik, kalau misalnya undang-undang itu disahkan aja, kita bisa nggak, mampu nggak untuk hakimnya, jaksanya dan sebagainya. Oh ya, balik satu lagi, nyeleweng dikit. Koalisi Merah Putih ini kan ada 2 partai yang katanya koalisi tapi nggak minta jatah. Nah, aku nggak usah sebut ya partai apa. Nah,
Itu tahu nggak kenapa? Karena ngambek. Ngambeknya kenapa? Karena minta jatah menteri yang ini, menteri yang itu, menteri yang ini, menteri yang itu, jatah di tempat yang itu, gitu. Lah di tempat yang itu sudah dikunci oleh Pak Prabowo. Kenapa? Pengalaman dari Pak Jokowi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi nitip kabinet, nitip menteri, emangnya menteri-menteri itu ngasih Pak Jokowi opo ya? Dengar aja di berita luar negeri ya, orang-orang itu pada apresiasi bahwa kayaknya Indonesia masih bisa dilirik gitu ya untuk investor karena keberlanjutan itu ada, gitu kan? Nah, pisahkan dengan korupsi. Kalau korupsi itu beda lagi. Asal mereka nggak korupsi, kenapa gitu kan? Nah, ya itu masalahnya. Jadi kita tuh nggak ngerti integritas itu apa. Terus korupsi itu nanti kalau korupsi untuk maksudnya dibagi-bagi, terus yang dibagi-bagi happy, dibelai kayak gitu. Contoh nggak usah banyak-banyak lah, ini aja. Beredel Bank BUMN 30 tahun yang lalu. Banyak kredit yang macet. Padahal kredit yang macet itu bekasnya pejabat. Misalnya gini, beli jalan tol ini, tapi dibeli itu cuman pindah atas nama, terus kreditnya masih tetap dibiayai di bank BUMN itu. Tapi akhirnya nggak dibayar. Ada itu dan banyak itu. Dan itu tapi eksis jadi pejabat itu gimana? Jadi sebenarnya semua ini itu udah numpuk dari dulu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Pak Jokowi mundur dong, kalau nggak bisa. Pak Jokowi mundur pun 100 kali Pak Jokowi mundur juga sama. Jadi kita ngelawannya itu bukan. Nah, contoh seperti Gus Dur. Gus Dur itu sebenarnya dibela oleh orang-orang ya untuk ngelawan pada saat Amin Rais dan Megawati kudeta Gus Dur. Tapi Gus Dur ngomong apa? Saya tidak mau berdarah antara saudara berantem karena kekuasaan. Saya tidak berkuasa, nggak apa-apa. Lah kan itu sama dengan Bung Karno kan. Makasih. Beli motor nggak pakai aki. Cakep. Para komuter, para koruptor wajibnya dihukum mati. Ya kayaknya kalau si Rafael Alun ini kebangetan deh itu Om. Dia tuh udah ketahuan, udah terbukti jatuh hukuman. Kok masih aja ngelawan, kebangetan kan, ibaratnya orang tuh gak punya malu. Punya malu lagi, gak punya malu dia. Biar bagaimanapun pokoknya harta itu jangan sampai jatuh lagi ke tangan dia Om. Negara kita kan hakim-hakim yang pinter, pengacara yang handal. Jangan sampai harta si tante kembali lagi kepada si malingnya gitu ya. Betul. Malah Om, itu kan dia kan saudara ya, punya kakak, adik, istri, mertua. Kalau perlu mereka semua sama, ambil aja hartanya, bikin miskin seumur hidup biar kapok. Yang namanya harta koruptor tuh nggak mungkin dimakan sendiri, pasti dititipin lah ke tetangga, kanan kiri, ke orang tua, kakak, adik, istri udah pasti ya, ponakan gitu. Lihat semua bajunya, kasih aja kaos dalam sama celana pendek biar kapok nih. Begini, sebenarnya kalau sampai pemerintah kita kalah sama di gugatan, wah berarti kita punya hukum udah kacau tambah kacau dong ya. Iya. Nah, kalau pemerintah sampai kalah, udahlah bangsa kita hukumnya udah ada amburadul deh. Ya itulah, hati-hati kasih nama anak ya. Ya, pendapat saya ini keluarganya yang mengajukan banding ini ya, ini sudah nggak punya malu, nggak punya urat malu. Kalau itu udah ternyata memang korupsi ya harusnya malu deh. Masa mau mengajukan lagi banding segala macam. Ya, itu jelas-jelas sudah korupsi. Kalau dari jabatan dia kerja itu mau seumur hidup, 2 kali seumur hidup juga dia nggak mungkin dapat uang sebanyak itu. Itu kalau tidak korupsi dari mana uangnya itu? Kan jelas itu. Ya itu wajib lah, lebih harusnya lebih berat lagi itu hukumannya. Mungkin seumur hidup lebih pantas ya. Bukannya 14 tahun seumur hidup ya. Jadi itu keluarganya harusnya tahu malu itu. Masa begitu masih mau mengajukan banding segala macam, itu nggak ada urat malu itu.
Ya, itu komentar saya. Ya, kalau menurut saya gini, seandainya nih nanti ya itu nggak berhasil atau artinya memang semua barang-barang itu disita atau dijual, itu bagus kan. Nah, tapi juga yang sebelum-sebelumnya juga harusnya diperlakukan yang sama. Nah, itu kan kita akan bisa dapat banyak sekali itu hasil rampasan korupsinya gitu. Jadi jangan hanya Bapak ini aja, tapi yang sebelum-sebelumnya pun juga sebaiknya diperlakukan hal yang sama dan yang akan datang juga begitu. Iya. Mungkin itu saja. Ini nganu apa ya, mengejutkan ini berita-berita kayak gini. Mestinya kan gini, waktu saya kuliah itu kan saya membahas masalah korupsi lah. Itu pada prinsipnya kan beginilah. Master Alun itu bekerja di Ditjen Pajak itu berapa tahun? Gajinya sebulan berapa? Tunjangannya berapa? Iso dihitung semua itu. Jadi sisa barangnya yang bergerak tidak bergerak itu sudah dihitung semua. Nanti dihitung semua gajinya berapa, wong itu mengandung dibiayai negara hidupnya kok. Totalnya berapa, sisanya kembalikan negara. Silakan korupsi sebanyak-banyaknya, tapi hitung dia. Per tahun kan berapa gajinya toh, dia mendapat berapa. Totalnya berapa, kembalikan negara gajinya, total sisanya. Itu jelas ada penyimpangan. Siapapun juga, Pak Prabowo ini jabat, menteri siapapun juga, dirjen siapapun juga, laporan hasil kekayaan negara KKN itu pertama kan itu nyambut berapa tahun, dihitung semua totalnya berapa, istilah harta bendamu berapa, kembalikan negara itu. Tidak usah nganu lah, repot-repot lah. Silakan orang yang mengkorupsi silakan aja. Nanti waktu diaudit dihitung aja kan. Bisa diaudit kok. Ngapusi itu bisa. Ini Alun kemana barangnya itu, menuju kemana saudaranya atau cimet kemana tahu lah. Oke. Ketemu Mbak, itu aja Mbak. Saya mohon gitu aja lah. Kalau aja repot-repot, walaupun dia didenda berapa nggak masalah. Oke. Pokoknya intinya harus selektif, harus analisis dari tim pemeriksaan itu. Temanya korupsi lagi ya Mbak, perampok lah ya. Iya. Protes lah ya, protes dari saudara. Protes gitu. Jadi ini memang momentum di mana ini era kepemimpinan yang baru ya, presiden baru, wapres baru, DPR baru. Nah ini PR-nya nih, DPR mau nggak nih ya? Kalau mau saya kasih 2 jempol atau 4 jempol lah, ya. Tak tambahin jempolku. Ya wes lah, sama punya Mbak Nena 8 jempol, ya. Nah kalau memang mewakili rakyat, ya kan jadi kan saya sepakat pidato perdana presiden kita ya. Jadi kalau memang ini kita memang pemimpin itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Kenapa? Gaji mereka ya dari kita, dari pajak kita. Kok ngono yo iseng lunjak yo, iseng serasa ngono lo. Bingung aku, ya kan? Nah, ini pembuktian DPR ini, PR-nya nih ke depannya nih, coba kita lihat ya. Kalau mereka sampai akhir periode enggak ini ya, aku ya segala-gala memang kayak cah PK ya. Jadi undang-undang pembuktian terbalik ya. Mau protes apapun ya, mau perampok, mau maling uang rakyat itu protes, ya dibuktikan itu memang hartaku gitu loh Mbak, ya toh. Pembuktian terbalik, perampasan aset. Kayaknya yang ditakuti perampok-perampok ini bukan Tuhan sih Mbak, takut miskin. Ya toh. Iya, kalau saya cermati gitu. Jadi ya ini momennya, pembuktian terbalik, perampasan aset dan pemiskinan. Ya kalau memang bukan haknya ya wajib dikembalikan ke kas negara karena kan kita defisit. Ya kan? Ini apalagi sekarang untuk membayar kabinet yang gemoy ini, yang bohai ya kata Mbak Ellen. Ini kan cukup butuh anggaran yang besar ya. Jadi
ini PR-nya pertama DPR. Nah terus yaitu goodwill ya, coba saja kita lihat nih ya, anak buahnya Mbak Rani ini ya, Mbak Puan ini berani apa enggak nih ya. Kalau enggak ya udahlah, mereka mengundurkan diri aja semua gitu. Kita nggak perlu orang-orang begitu kok, ya kan. Nah terus ini ya Mbak, saya filosofi Akong itu ya, itu luar biasa. Jadi kita ini harusnya meninggalkan nama selain meninggalkan nama yang harum ya, tapi bukan kekayaan yang haram. Saya ingat sekali itu filosofi Akong ya. Betul ya, itu luar biasa pemikirannya. Jadi bagaimana kita sekarang mencari negarawan Mbak ya. Negarawan itu kan abdi negara, mengabdi untuk rakyat ya kan. Kalau perlu gajinya nggak perlu diambil kalau memang empati ya kan. Ini kan sekarang gelombang PHK besar, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Makanya sampai presiden kita nih saya lihat fokus sekali, konsen, sampai ada menteri Menko Perekonomian, Dewan Ekonomi. Berarti memang dan Menkyu bahkan di bawah presiden langsung sekarang ya. Iya, jadi memang mungkin konsentrasinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memang untuk kita bisa dikategorikan negara maju itu paling tidak ekonomi pertumbuhan ekonomi itu sekitar 7-8%, itu baru kita dikategorikan maju. Nah itu bisa atau tidak? Nah kalau memang negara tidak baik-baik saja, defisit, ya malulah ini pembantu rakyat ini kalau masih makan gajinya, makan gaji buta ibaratnya ya. Kalau perlu nggak perlu diambil, kasih ke kas negara. Nah jadi memang sekarang itu langka Mbak. Kalau dulu pejuang kita bagaimana nggak hanya harta bendanya ya untuk negara ya, bahkan nyawanya. Kalau sekarang kan kebalik ini 180 derajat. Gimana nih anggaran negara untuk kantong pribadi. Jadi jangan sampai lah, ini pembuktian momentum. Saya rasa ya presiden kita kan tegas ya, backgroundnya militer. Nah ini pembuktian kepada inilah pembantu. Anda tuh pembantu rakyat, sekali lagi di garis bawahi ya, karena dari ujung kepala sampai kaki itu makanya dari kita gitu loh. Jadi ya sendiko dawu ya ke rakyat gitu, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kita tunggu aja Mbak, ini ada niat baik, berani atau tidak. Jadi sekarang kan gini, tadi kan keluarganya mau minta aset menuntut balik menggugat gugat balik. Itu kita ingat nggak kasusnya dia, Rubiconnya atasnamakan ke siapa coba? Orang yang nggak jelas dimasuk ke gang. Nah kalau keluarganya udah jelas kecipratan itu, jadi mereka mempertahankan aset-aset supaya nggak hilang gitu. Dan setuju dengan yang lain-lain nih, RUU perampasan aset kembalikan ke negara lah semua barang-barang korupsi dan yang patut setuju, yang benar ya. Jadi mungkin kalau memang sulit ngitungnya, udah hitung aja berapa lama dia kerja, kemudian ya kira-kira berapa aset yang pantas dia miliki gitu, sebelumnya ambil buat negara. Itu aja. Makasih ya. Jadi gini, nambahin aja bahwa menunjukkan urat malu koruptor di Indonesia itu udah putus semuanya. Mereka itu udah nggak punya rasa malu. Mau keluarganya, mau kepala keluarga, itu tuh udah nunjukin. Mereka even udah divonis bersalah saja masih berani untuk nuntut. Nah, jadi negara apa akan diam melihat kelakuan koruptor dan keluarganya? Nah, balik ke DPR, kita demanding. Tapi kalau kembali, saya kemarin nonton di salah satu diwawancarai lah waktu itu Pak Habibur Rahman, orang Gerindra. Ketika ICW mempush undang-undang perampasan aset, apa jawaban dia? Dia tidak pro untuk menggolkan, dia malah memberi alasan yang publik nonton itu di TV. Oh, jadi begini kelakuannya. Jadi kita sendiri nggak yakin apakah undang-undang ini bisa digolkan, karena dari dia aja menyatakan bahwa belum tentu bersalah padahal udah vonis. Gitu loh. Kan lucu. Rakyat mau Anda sebagai wakil yang digaji dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, golkan undang-undang ini, jangan berkelit gitu loh. Anda ini kalau kita ekstrim ngomong, Anda itu digaji, kita rakyat majikan. Jangan dibolak-balik negara ini oleh mereka gitu. Itu aja dari saya. Ya kita Sambodo ini betul yang dikatakan, nama adalah sebuah, ya bukan doa juga ya, kadang-kadang memberikan satu inspirasi bahwa kita adalah orang-orang yang tidak cerdas.
kalau keputusan KPK adalah keputusan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat, masa orang di dalam penjara bisa menggugat kembali? Kalau gitu semua tahanan akan menggugat kembali dan mereka akan keluar gitu ya kan? Maka ini hati-hati juga kepada pengacara, hati-hati kalau menerima pesanan orang-orang yang jelas itu salah, tapi jangan diberikan kesempatan untuk membela diri. Lakukan itu dan dia minta kepada Tuhan dan bertobat supaya tidak melakukan hal-hal kembali yang jahat. Dan ini contoh yang baik di era Prabowo ini, hukum harus ditegaskan. Dan kami adalah di tim Batubara juga, selalu sebelumnya memang para menteri dan sebagainya kita juga sudah bahas ya kan, siapa-siapa yang layak dan tidak. Tapi memang baik kita lihat ke depan supaya apa? Supaya ini menjadi satu konsumsi yang baik. Ketika hukum ditegaskan, maka semua akan menjadi satu kekuatan yang baru untuk kita bangkit dari kepada kemiskinan. Oke. Balik-balik, Rafael Alun ini apes karena kasus anaknya yang membuat akhirnya blunder menjadi bola salju. Mario Kalau nggak macem-macem, mungkin dia adem-adem aja, dan kita yakin bahwa itu lazim terjadi, cuman apes. Akhirnya tersangkut kasus dan panjang urusannya. Jadi kalau balik lagi dia ngelawan, sebenarnya dia ngelihat putusan-putusan pengadilan semua yang lain kan ringan-ringan, kenapa buat dia berat banget? Melihatnya itu. Jadi harusnya saya juga diputus cuman denda 500 juta aja. Jadi buat koruptor-koruptor tetap kaya. Dia keluar, aset dia tetap ada. Jadi publik juga udah nonton hal-hal kayak gini biasa. Jadi ya udahlah. Dia mencoba, siapa tahu berhasil, namanya pengacara, yang penting duit ada, dibayar, dia kan pasti juga akan bela kliennya, yang penting setoran masuk. Jadi ya kita tunggulah gimana pengadilan berjalan dengan semestinya. Kalau dari saya sih itu aja sih. Ya, menurut saya sih mereka bukannya bodoh ya, karena kemungkinan aja bisa menang gitu. Karena banyak kasus di Indonesia kan, yang nggak salah bisa jadi salah, yang salah bisa bebas, ya kan? Yang ngelindes pacarnya itu bisa bebas, karena kalau nggak diviralin kan ya baru ya nggak ada yang tahu juga, makanya bisa diatur gitu loh. Jadi menurut saya sih kemungkinan mereka bukannya bodoh, karena berpikir coba aja, mana tahu bisa kan kasusnya udah lama, udah nggak ada yang ini. Nah tapi kalau diviralin lagi nggak tahu juga sih. Itu aja mungkin. Jadi saya pikir itu haknya Pak Rafael Alun ya. Kan secara hukum yang namanya menggugat balik, kemudian kasasi, tinjauan kembali, itu ya koridornya seperti itu. Namun yang memang harus bekerja keras adalah jaksa. Apakah ketika mengenakan pasal untuk perampasan harta ini sudah benar dan didukung bukti-bukti yang kuat atau tidak? Dan juga yang ke depan ini harus kita hati-hati adalah hakim. Kalau hakimnya nanti tidak dijaga, maka keputusannya bisa saja menyimpang dari peraturan. Harusnya harta ini dirampas, jadi tidak dirampas, dan seterusnya. Oleh karena itu, jaksa bersiap-siap saja. Kalau memang ini digugat balik oleh keluarga Rafael Alun, saya pikir dengan kepemimpinan Jaksa Agung saat ini ya, dan kalau kita lihat perkembangan kejaksaan saat ini tuh cukup punya integritas. Mungkin ada sih 1-2 oknum jaksa yang masih cari makan dengan memperjualbelikan pasal, tetapi secara umum kejaksaan kita tuh sangat-sangat respected. Oleh karena itu silakan aja Pak Rafael Alun mengajukan itu secepatnya biar kejaksaan juga bisa memproses gugatan balik ini. Terima kasih. Mari kita dukung aparat penegak hukum untuk menegakkan hal yang sekarang Rafael Alun dan keluarganya menuntut hak aset. Sebenarnya sejarah ini kan udah dimulai dari zaman Gus Dur ya, memiskinkan, ya kan? Mungkin kalau bahasa sekarang asetnya disita kan, perampasan aset yang akan menjadi undang-undang insya Allah. Maksud saya ini menjadi etapa terakhir atau contoh penghilangan satu generasi koruptor, Mbak. Mudah-mudahan
era Pak Prabowo ini menjadi prototipe terakhir bagi mereka yang korupsinya menggila itu kan. Ya tadi kata Bapak tadi itu, masa nyari makan dengan cara seperti itu kan aduh amit-amit cabang bayi lah. Maksud saya seperti itu. Kita dukung aja Mbak. Jadi tapi juga itu benar tadi kata Bapak tadi, hakim yang memutuskan. Tapi juga dari sisi manusia ada hal baik yang mungkin selama perjalanan Rafael Alun kita apresiasi. Tinggi. Apresiasi. Maksud saya gitu. Tidak semua manusia lahir itu kan sempurna dan baik-baik saja. Ya, maksudnya tetap ada itu. Saya dukung aparat hukum. Terima kasih. Saya melihat ini Rafael Alun, mereka itu mendapat masukan dari kuasa hukum mereka pasti. Karena ada kelemahan di dalam hal merampas aset mereka. Karena kita tidak didukung oleh undang-undang. Jadi saya yakin itu dari kuasa hukum, mereka coba, ya ini mirip juga melakukan PK ya, peninjauan kembali dan lain-lain ya. Karena ini dasar hukumnya nggak ada. Yang sedang kita bicarakan yaitu rancangan undang-undang yang perampasan aset, pengaturan uang kartal, dan pembuktian terbalik. Ini kan baru rancangan undang-undang. Jadi mereka melihat sisi peluang, mereka coba menggugat kembali. Memang dalam hal ini terakhir di pengadilan, di hakim bisa memutuskan. Tetapi umumnya kan kita di Indonesia itu ada undang-undang yang menjadi dasar pemutusan. Jadi oleh karena itu, bisa saja hakim mengabulkan permintaan Rafael itu. Bisa juga dikembalikan. Karena dasar tuntutannya nggak ada. Hanya merampas salah pihak. Karena mereka bisa mengatakan, ini harta bukan dari korupsi. Ini harta sudah saya peroleh dulu sekali, lantas nggak tahu bagaimana sulap dokumen segala macam, bisa aja terjadi gitu. Tetapi kalau kita udah ada undang-undang pembuktian terbalik, nah tugas si terdakwa itu harus membuktikan dia dapat dari mana. Kalau dia nggak bisa buktikan, pemerintah berhak menggunakan perampasan aset merampas. Dan jangan lupa sistem pengaturan uang kartal ini sangat penting. Ini untuk meminimais. Karena pergerakan korupsi kita sekarang hampir semuanya dengan uang cash. Lalu lintas uang bisa dilacak oleh PPATK. Jadi kembali tema kita hari ini sangat menguatkan dan sekaligus momentum untuk kita selalu berseru. Rancangan undang ini harus Pak Prabowo dengan timnya, dalam hal ini mungkin Menko Hukum atau siapalah, desak DPR harus segera disahkan supaya menjadi dasar, karena koruptor itu takut miskin. Ini aja komentar saya. Ini sih nasib sial Alun aja, nasib sial Alun. Karena apa? Anaknya itu pamer-pamer, flexing. Kalau nggak flexing dia nggak kena begini. Banyak pejabat-pejabat yang seperti Rafael Alun ini. Cuman karena nggak flexing, karena tidak membuat masalah, jadi nggak kena. Itu jadi semua tuh orang Indonesia itu semuanya koruptor, bagian besar koruptor, oknum ini banyak. Itu susah negara kita ini. Jadi ini nasib sial untuk si Rafael Alun aja, Kak. Jadi ketangkep dia. Jadi dia disita habis-habisan. Jadi nggak bisa melawan negara nggak bisa dilawan dia. Mau digugat-gugat tetap aja kalah juga dia. Itu. Iya, kalau menurut saya ini sih tinggal kita menunggu mengandalkan jaksa-jaksa yang dulu menuntut si Alun itu. Jadi mungkin kalau sampai si Alun menuntut balik, ya jaksanya malu dong ya. Kemarin udah sempet menjatuhkan dakwaan-dakwaan, lalu udah ada vonis juga. Mungkin kalau sampai kalah kan mereka malu juga, ternyata mereka buktinya nggak cukup kuat. Cuman kalau kita berharap seperti pendengar tadi ngomongin undang-undang perampasan aset oleh wakil rakyat, itu kayaknya samanya kita berharap bus kota mendahului bus kota. Jadi nggak akan terjadi ya, karena samanya. Ibaratnya nggak mungkin mafia kecil ngalahin mafia besar. Atau mafia besar bikin aturan yang membuatnya bunuh diri. Itu kayaknya nggak mungkin deh. Harapannya udah
tipis banget. Jadi paling kita berharap sama jaksa dan hakim yang kemarin menjatuhkan vonis ke Rafael Alun tersebut. Dari saya itu aja. Terima kasih. Ya kalau mau kita hitung-hitungan bodoh saja, dari mereka hidup, dari mereka mulai di Departemen Keuangan, hitung saja itu kekayaan mereka, gaji mereka dapat berapa, sampai mereka hidup ini, sampai mereka sekaya itu, uang dari mana, itu gampang saja kok, hitung-hitungan kasar bodoh saja lah. Kita nggak perlu mau pakai teknik gini gitu lah. Kekayaannya dari mana, ya enggak? Mau usaha ini kelihatan semuanya di situ, hitung-hitungan kayak begitu saja lah. Mereka mengabdi itu, kita tahu lah bagaimananya. Ya kembali lagi saya bilang, kalau memang benar negara dituntut, harusnya negara yang menang, bukan segelintir manusia yang mengotak-ngatik ini. Ya kembali lagi saya bilang, kalau ada membackup di belakangnya, wassalam. Lawan musuh orang-orang itu sekalian dibinasakan aja semua, harta-hartanya disita semua aja. Daripada ngerepotin negara, udah tahu koruptor masih melawan, sekalian binasakan aja. Sekalian dimiskinkan, semua hartanya disita aja untuk negara, dimasukkan kas negara untuk keperluan rakyat. Sekarang subsidi BBM untuk rakyat diutak-atik, koruptor nggak diapa-apakan, kan juga repot kalau gitu. Ya sekalian aja dihabiskan aja, dibinasakan aja. Jadi hartanya semua disita semua, mulai awal sampai saya berkarir disita semua aja untuk negara, kembali untuk rakyat semua. Nah iya itu dari dulu mulai sebelum reformasi sampai sekarang korupsi ndak habis-habis, tambah sekarang sampai kelas-kelas bawah, sekolah-sekolah juga korupsi semua. Ya kan, terus dari mana kita mau berantasnya, Mbak? Mulai sekolah pendidikan udah ada korupsinya. Sekarang pungut-pungutan juga korupsi semua. Di kelurahan juga korupsi. Di mana? Sekarang dari mana kita mau berantas korupsi kalau gini terus gitu loh. Terima kasih. Iya. Berarti keluarga Rafael Alun melakukan perlawanan terhadap negara ya, kan itu sudah diputuskan oleh hakim ya. Jadi saya yang nggak tahu adalah bentuk perlawanannya bagaimana, apakah mereka mengajukan tuntutan ke pengadilan dan seterusnya. Itu yang saya kurang jelas. Tapi yang pasti adalah ini ya seperti mafia-mafia yang lain dimanapun itu ya. Seperti kita tahu ya, di Amerika, di Eropa, Italia ya, mungkin juga di Amerika Selatan, bandar narkoba, mereka pun juga melakukan perlawanan yang mirip, mungkin nggak sama ya. Nah, memang negara harus lebih tegas ya terhadap para koruptor ya. Nah, selama ini kan terkesan hukum itu makin lembek, terutama terhadap koruptor ya. Kita tahu KPK, Kejaksaan, MK, mungkin juga Mahkamah Agung pun juga terkena kasus-kasus suap korupsi. Nah, memang ini kan sudah pergantian presiden yang baru ya. Pak Prabowo mengatakan niat yang tegas untuk memberantas korupsi. Nah, langkah pertama yang sudah di depan mata adalah mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya memang untuk korupsi dengan nilai tertentu, contoh misalnya ya, misalnya 50 miliar ke atas atau 100 miliar ke atas, minimal penjara adalah seumur hidup tanpa adanya pengampunan sama sekali, pengurangan dan seterusnya. Itu minimum. Maksimum harus hukum mati ya. Kalau nggak seperti itu, maka akan ada perlawanan seperti ini ya. Kalau sudah divonis mau apa dan bagaimana, udah nggak bisa ngelawan, hukumannya sudah seumur hidup ya, sudah ada perampasan aset dan lain-lain ya. Jadi memang negara tidak boleh kalah ya. Nah, hambatannya selama ini kalau saya lihat bukan orang-orang seperti Rafael Alun, yang orang-orang dari pajak ya,
yang paling kuat melawan hal-hal seperti ini itu adalah sebetulnya politisi sendiri, dan itu biasanya dari partai-partai besar. Ya, kita tahu beberapa tahun yang lalu dari partainya Prabowo pun juga terkena ya kasus korupsi. Nah, bisa nggak Pak Prabowo tegas, mau partai warna apapun, mau sebesar apapun, sikat-sikat. Ya, saya berharap kalau itu bisa dilakukan, maka kedepannya Indonesia akan jadi lebih baik. Cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bukan masalah sejahtera, tapi juga adil. Adilnya itu bukan merata, tapi keadilan yang berbasis hukum itu ditegakkan dengan baik. Itu mah nggak akan jelas, manamu kalau kayak begitu mah semua orang seneng banget korupsinya, apalagi pejabat pajak. Itu mah baru seper 20 dari kekayaan dia. Kalau keluar pun dia itu mah bukan perampasan, itu cuma hanya formalitas doang bahwa ini sudah dirampas gitu loh, sehingga nanti kalau udah selesai 5 tahun atau 10 tahun ya masih bisa hidup kok dengan sisa kekayaan dia gitu loh. Itulah sebabnya makanya di negara kita ini yang namanya koruptor ya masih berjaya, masih cengar-cengir kalau lihat di TV masih tenang-tenang aja karena mereka masih punya sisa uang banyak banget kok. Luar biasa. Jadi susah harusnya bikin seperti kayak di Cungko sana, di Cina sana gitu loh. Yang korupsi, yang koruptor itu ditembak di depan umum, kasih lihat. Dan keluarganya memang benar-benar dimiskinkan semua anak cucunya. Itu baru jerah, baru mereka takut. Kalau kayak begini mah, itu mah sama aja bohong. Gak ada gunanya itu mah, ya. Oke. Yuk. Terima kasih Pak Hendrik atas komentarnya. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.